Baik, kita kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. Kita kembali berlanjut berdialog bersama dengan Kang Asep dan juga Pak Edwin. Pak Edwin, kami penasaran sebenarnya melihat kesiapan dari Eliezer, begitu ya. Karena kan tadi kalau kita sudah menghadirkan kan itu wawancara dari pihak keluarganya juga mengenai bagaimana kesiapan dalam si keluarga. Tapi LPSK selalu mengawal, mendampingi dari Eliezer. Terakhir, pada waktu bertemu dengan Eliezer, bagaimana kesiapan pada waktu Pak Edwin berbincang dengan Eliezer? Ya, Eliezer sehat ya. Dan tidak ada beban. Tidak ada beban ya? Ya, saya kemarin bertemu untuk memastikan kondisinya. Ya, kami ngobrol santai, tawa-tawa, ya kan. Dan juga saya tanya, udah tahu belum putusan apa vonis untuk Ferdy Sambo, Ibu PC, Kuat dan Ricky Rijal. Dia udah tahu. Dia tahu, mengikuti juga. Tahu. Sekalipun dia juga tidak memberikan ekspresi dalam arti kata bersukaria atau bersedih ya. Nah, tapi dia siap menghadapi vonis hari ini. Ya. Nah. Saya pengen tanya juga perjalanan pada waktu dari awal sekali mengawal Eliezer sampai dengan sekarang. Bagaimana sikap apa yang menurut Pak Edwin ini paling diingat dari seorang Richard Eliezer? Tenang. Tenang? Tenang, ya. Meskipun banyak sekali yang kemudian langsung refer kepada dia, banyak sekali yang terutama kalau kita bicara mengenai 4 orang lain begitu ya, selalu menyalahkannya, tetap tenang. Tenang. Saya rasa dia walaupun muda tapi cukup matang. Nah, jadi saya pertama kali ketemu dengan Richard itu 16 Juli. Oke. Peristiwa kan tanggal 8 Juli ya. Nah, 16 Juli di rumah Saguling, di rumah Ferdy Sambo. Saya nggak nyangka ternyata orangnya kecil. Saya pikir pada waktu awal ya. Kita baru tahu nama aja. Iya, tahu namanya anggota Polri Brimob kan. Kita pikir badannya gede, taunya orangnya kecil. Gitu loh. Ya, saya tanya-tanya ketika itu dia jawabannya cukup bagus walaupun saya tidak meyakini ya. Dan kemudian ketika itu belum menjadi tersangka ya. Kemudian berlanjut ke LPSK, 3 kali pertemuan. Setelah itu kan dia, setelah 16 Juli itu, dia kemudian dipindahkan ke Brimob. Ya. Jadi kemudian Brimob yang antar dia ke LPSK. 3 kali pertemuan di LPSK juga saya kembali dalami tentang peristiwanya. Dia juga belum mau membuka sepenuhnya. Ya. Tapi ya saya sampaikan ke dia, kalau kamu ikut versi ini, ya, kamu sebentar lagi pasti tersangka. Gitu. Kalau kamu jadi tersangka, LPSK tidak bisa melindungi kamu. Kamu hanya bisa dilindungi kalau menjadi justice collaborator. Syaratnya harus ada pelaku utamanya. Gitu loh. Ya. Itu saya ingatkan ke dia. Nah, besoknya lagi dia udah mulai agak-agak berubah tuh secara psikisnya. Udah agak mual-mualnya. Oke, mulai ini ya gugupnya kelihatan. Iya. Dan memang dari waktu itu, dari setelah itu tidak lama kemudian dia ditetapkan tersangka oleh penyidik, ya kan. Setelah penetapan tersangka, kemudian juga dia buat pengakuan, ya, pengakuan pertama lisan kemudian tertulis. Ya sebenarnya pengakuan itu sudah jauh hari ketika di Brimob juga yang dia lakukan. Cuma mungkin momentumnya ketika di Barreskrim, ya, di depan Pak Jenderal Ahmad Dopiri. Ya, Oke, gitu. pada waktu itu ya. Ya. Baru kemudian selanjutnya begitu ya, prosesnya selanjutnya ya. Oke, orang yang sangat tenang begitu ya. Di sini, wow. Oke, Kang Asep. Ya, menarik tadi katakan Pak Edwin ya. Saya lihat dari kacamata sebagai mantan hakim ketika meriksa terdakwa. Saya juga kacamata sekarang saya sering uji S3 loh ya. Bayangin, saya lihat Ican itu di persidangan, ya berani coba. Dia melawan penasihat hukum ketika mempertahankan BAP, ya BAP yang waktu rekayasa tanggal 5 dan setelah 88 kan, ya nggak bisa dipertentangkan. Ican melawan tapi tatapan matanya tajam. Kalau dia betul-betul dalam arti nggak punya, tidak lurus, dia jujur, pasti dia pelangap-pelengok, nggak jelas, bohong. Tapi dihadapi dengan lawan, kan itu sampai diingatkan oleh ketua majelis, itu di persidangan yang nampak ya, Ican. Bagaimanapun juga setelah dia jujur itu, kan orang kalau udah menyampaikan dosa itu kan lepas apa ya, udah ngakui bertobat atau apapun agamanya, di saya kita merasa, tapi kalau masih nyimpen, tapi Ican kan tenang setelah itu kan, satu itu di persidangan yang nampak. Maka saya pernah mengatakan, justru pemikiran Ican itu lebih dari anak S3, karena kita melawan perdebatan dengan penasihat hukum JPU di tanah. Tak jawab terus dan dia menguasai terus kan. Malah dia dengan jujur mengatakan, masa harus ingat-ingat dulu ketika saya didoktrinasi. Itu yang menarik. Dan ini juga saya perhatikan ya, Ican ini tadi, maaf ya Pak ya, orang kecil dari daerah terpencil,
tapi pemikirannya, ya. Pada masih Jiwanya, muda. Gini, saya sering uji loh. Saya pernah nguji bintang 3, ya, Komjen loh. Mungkin udah nonton ya. Ya ketika diuji juga lain kan, serba ketakutan, serba apa, terus saya pernah uji juga saya melatih 3. Itu namanya orang pasti nervous, bukan nervous itu puasa, tapi kan harus pertahankan disertasinya kan. Tapi bagaimana Ican coba? Didatangin, tenang kan? Karena saya bersyukur ya Pak Edwin turun sendiri ke lapangan. Dia tenang. Besok hukuman sekian juga tenang. Kenapa? Dia sudah lepas. Artinya ada kepasrahan. Nah kita bandingkan ketika dia mengajukan pledoi. Hebat juga coba. Mana ada pledoi di awal dia dengan pengakuan, permohonan maaf kepada almarhum. Coba bandingkan dengan yang 4. Tidak. Ya, dia bukan kurikulum vitae malah kan. Si Ican enggak. Saya perhatikan kok aneh nih. Pledoinya kok gini. Saya bilang kok ngajukan permintaan maaf, mengakui dia orang kecil. Setelah itu dia menyerahkan pasrah kepada majelis. Yang lain minta bebas lepas. Yang berani mengatakan lepas bebas kan cuma saya ke Ican. Mana ada yang lain. Setelah itu penasihat hukumnya baru mengatakan bebas setelah saya ngomong teriak-teriakan. Nah, jadi apa artinya? Seorang orang yang terpencil kecil tadi Pak Edwin maaf ya. Ternyata kita harus menghargai. Kita belajar dari orang kecil inilah ada kejujuran, ada keberanian yang dilawan bukan tembok tapi beton bertulang. Dan beton bertulang itu adalah langsung bekas atasannya yang dipertimbangkan kepada majelis hakim. Justru kenapa ditembak itu adalah ajudannya di lingkungannya sendiri kan. Nah sekarang juga saya mudah-mudahan sekarang keluar. Ya, kenapa Anda rela melakukan terhadap ajudan yang dipercaya? Kenapa bukan lakukan sendiri? Dan dalam keadaan tadi sering tidak pilihan lain. Kalau istilah Romo Magnis itu mengatakan kan, ya kebingungan itulah dibikin bingung. Tapi di tengah kebingungan dia sambil sanggup berdoa. Tapi apa daya kan? Tapi sekarang di persidangan kan saya bersyukur Pak Edwin tadi mengatakan dia tenang, udah tahu hukuman yang lain. Coba ada kepasrahan dari orang yang jujur. Mungkin karena dia religius ya. Ya mungkin pasti kalau orang ada tapi juga tidak jaminan Pak. Ada orang suka ngaku religius, tapi ya maaf ya, udah nggak usah disebut lah kita udah tahu. Terus jadi topeng. Tapi kalau di Ican tuh kan, ya tadi saya kira saya kena Bapak menyebut orang kecil ya. Oh tapi ternyata yang kecil ini ya tadi besar jiwanya, besar pengakuannya, besar apa tanggung jawab yang harus dia akan dibeban. Maka saya bilang itulah hukum memberi reward. Ya, entah di Undang-Undang LPSK, entah di KUHP. Kalau para penegak hukum memahami itu, saya berharap. Tapi kalau itu nggak berharap, tadi saya katakan ke Marvin ya, saya harus belajar lagi. Tapi mungkin saya belajarnya sama si Ican.